Mari kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Yang penting untuk diketahui terlebih dahulu, pembagian fi'il itu banyak. Kita sudah nyampe pada pembagian tentang fi'il mujarrad dan mazid. Fi'il itu ada dua macam. Ada fi'il mujarrad, ada fi'il mazid. Jadi fi'il itu ada dua macam. Ada yang disebut sebagai fi'il mujarrad, ada yang disebut sebagai fi'il mazid. Yang paling penting adalah apa manfaat dari pembahasan tentang fi'il mujarrad dan mazid itu. Itu penting untuk kemudian diperhatikan. Jadi konsep tentang fi'il mujarrad dan mazid itu nanti sangat berarti bagi kita. Yang pertama tentang karakter dari keduanya. Fi'il mujarrad itu karakternya itu adalah sama'i atau masmu'. Apa maksudnya masmu' itu? Untuk menentukan harokat ain fi'il, baik dalam fi'il madhinya atau fi'il mudhari'nya, bagaimana bentuk bacaan masdarnya, dan seterusnya, itu kita tidak bisa. Kita harus mengkonfirmasi bagaimana bacaan ain fi'il dalam fi'il madhi, ain fi'il dalam fi'il mudhari'nya, itu dari kamus. Tidak memungkinkan kalau seandainya kita tidak mendapatkan informasi dari kamus untuk bisa menentukan bagaimana bentuk bacaan ain fi'ilnya dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari', apakah pada akhirnya harus di fathah, di dhammah atau di kasroh. Pun juga demikian fi'il mudhari'nya. Bagaimana bacaan masdarnya dan seterusnya, itu tidak memungkinkan kita ketahui kalau seandainya kita tidak mendapatkan konfirmasi dari kamus. Itu maksudnya fi'il mujarrad itu bersifat masbu'. Sementara kalau fi'il mazid itu sifatnya qiyasi. Ya, jadi ini penting. Yang pertama. Ya, jadi karakter, sifat dasar. Ini pentingnya pembahasan ini. Sifat dasar dari masing-masing. Sifat dasar dari mujarrad itu adalah masmu', ya, atau sama'i. Sedangkan sifat dasar dari fi'il mazid itu adalah qiyasi. Jadi memungkinkan untuk kemudian dianalogkan. Memungkinkan untuk kemudian dianalogkan. Jadi wazan itu cukup dijadikan sebagai pegangan bagi kita untuk menentukan bagaimana bacaan mauzunnya. Itu ya. Wazan itu cukup digunakan, dijadikan sebagai pegangan oleh kita untuk menentukan bacaan mauzunnya. Kalau dalam konteks fi'il mujarrad tidak seperti itu. Jadi ketergantungan kita pada kamus itu cukup luar biasa. Itu manfaat pembahasan tentang mujarrad mazid untuk yang pertama, mengetahui sifat dasar dari masing-masing. Gitu. Kemudian yang kedua yang bisa kita dapatkan dari pembahasan ini, yang pertama itu tentang sifat dasar. Ya, sifat dasar. Yang kedua adalah adanya kesadaran bahwa konsep mujarrad mazid ini sangat terkait erat dengan fawaidul makna. Fawaidul makna. Jadi fawaidul makna. Gitu. Maksudnya apa? Sebuah fi'il ketika ada perpindahan dari mujarrad ke mazid itu pasti lil fawaid. Ya. Akan ada pergeseran arti ketika sebuah kalimat fi'il itu dari mujarrad itu kemudian dirubah menjadi fi'il mazid. Ya, itu semacam itu. Jadi fawaidul makna ini sangat penting. Kemudian yang ketiga, manfaat yang kemudian kita peroleh pembahasan tentang mujarrad mazid ini kalau seandainya kita kepingin melihat dari kamus, melihat kamus. Karena biasanya dalam konteks membuka kamus itu seseorang harus tahu kira-kira bentuk mujarradnya seperti apa. Begitu. Kalau seandainya tidak ngerti bentuk mujarradnya, maka kemungkinannya membuka kamus itu tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Jadi saya tegaskan ulang ya, bahwa
kajian atau pembahasan tentang mujarrad mazid ini sangat penting bagi kita pada akhirnya. Yang pertama, untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa sifat dasar, yang pertama, sifat dasar ya, dari masing-masing fi'il mujarrad dan mazid itu berbeda. Fi'il mujarrad itu sifat dasarnya itu adalah masmu'. Ya, masmu' itu artinya akan didengar. Sama'i, bersifat pendengaran. Maksudnya apa sama'i itu? Maksudnya itu adalah untuk menentukan harokat ain fi'il dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya, apakah pada akhirnya harus dibaca dhammah, dibaca fathah atau di kasrah, apakah mengikuti wazan fa'ala atau mengikuti wazan fa'ila atau mengikuti wazan fa'ula, mengikuti yaf'ulu, yaf'alu atau yaf'ilu, bagaimana bentuk bacaan masdarnya dan seterusnya, itu kita tidak memungkinkan untuk bisa mengetahui kecuali kita mendapatkan konfirmasi, mendapatkan informasi dari kamus. Sehingga kamus seperti ini, misalnya ini kamus Munawwir misalnya, ini sangat butuh untuk mendampingi kita untuk memastikan bagaimana bacaan dari fi'il mujarrad itu. Untuk ain fi'ilnya, apakah pada akhirnya harus di fathah, di dhammah, di kasroh pun juga demikian dalam fi'il mudhari'nya, masdarnya dan seterusnya. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Yang kedua, ya, ini sifat dasar. Masing-masing beda antara mujarrad dan mazid. Yang kedua, tentang fawaidul makna. Pergeseran dari fi'il mujarrad menjadi fi'il mazid itu karena fawaidul makna, karena faidah arti. Jadi kalau misalnya ini kita contohkan misalnya fariha misalnya, begitu ya, ini kita masih berbicara, itu artinya bahagia, ini artinya bahagia. Kalau seandainya ini dirubah menjadi afroha, berarti ini diikutkan pada wazan af'ala, secara arti akan ada perubahan. Kalau ini adalah bahagia, ketika sudah fariha dirubah menjadi afroha, itu artinya menjadi berubah membahagiakan. Membahagiakan. Berarti beda. Kalau ini nanti sifatnya itu adalah lazim, tidak membutuhkan maf'ul bih. Kalau ini adalah muta'addi, butuh maf'ul bih. Ya, jadi penting untuk ditegaskan bahwa pergeseran atau perubahan fi'il dari mujarrad menjadi mazid, pergeseran fi'il dari mujarrad menjadi mazid itu karena faidah arti. Karena faidah arti. Jadi pada akhirnya akan ada pergeseran arti dari mujarrad ke mazid. Bentuk mujarradnya misalnya fariha artinya bahagia, afroha itu menjadi membahagiakan. Karuma misalnya artinya itu adalah mulia, mulia misalnya. Kalau seandainya ini dirubah menjadi akrama atau karrama, akrama diikutkan dengan wazan af'ala misalnya menjadi memuliakan, memuliakan misalnya. Ini jelas beda. Lagi-lagi ini adalah karena mulia, itu artinya tidak memungkinkan untuk membutuhkan maf'ul bih, ini disebut sebagai lazim. Kalau ini butuh maf'ul bih, berarti ini disebut sebagai fi'il muta'addi. Jadi, dan kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan tentang mujarrad dan mazid ini pada akhirnya memberikan manfaat kepada kita dalam rangka membuka kamus, karena biasanya untuk membuka kamus itu kita harus tahu kata dasarnya, bentuk mujarradnya. Kalau seandainya kita misalnya kepingin mencari istighfaro misalnya, istighfaro, ini tidak memungkinkan bagi kita ketika harus mencari kamus, ini artinya apa di dalam kamus, itu kemudian kita melihat di huruf hijaiyah hamzah misalnya, itu tidak bisa. Jadi kita harus tahu kira-kira ini kata dasarnya atau bentuk mujarradnya apa. Istighfaro itu adalah bentuk mujarradnya adalah ghafaro, berarti kalau seandainya kita mencari istighfaro di dalam kamus, kita harus mencarinya pada huruf hijaiyah ghin. Itu begitu, ghafaro. Nanti ada ghafaro, nanti kita temukan ketika sudah mazid istighfaro. Jadi bukan dicari pada hamzah, tapi dicari pada ghin ketika kita harus mencari istighfaro. Itu semacam itu. Ya. Jadi kita harus tahu manfaatnya terlebih dahulu ketika kita misalnya akan membahas sebuah pembagian kalimat fi'il ini. Sekarang kita masuk pada mujarrad mazid seperti yang saya katakan, saya ulang lagi ya. Mungkin masih ada yang pemula, bahwa
pembahasan tentang mujarrad mazid ini minimal memberikan kita 3 manfaat. Yang pertama adalah ngerti sifat dasarnya. Masing-masing antara mujarrad dan mazid itu sifat dasarnya berbeda. Mujarrad sifat dasarnya itu adalah masmu' sifatnya sama'i. Nah, ini contohnya misalnya. Ini coba saya inukan. Mungkin di zoom. Kalau ini ada tulisan, ini mujarrad. Ya, bentuk mujarrad, ada tulisan shin dha fa. Nah, ini memungkinkan dibaca misalnya syadzufa, memungkinkan juga dibaca syadzifa, memungkinkan juga dibaca syadzafa. Memungkinkan diikutkan pada wazan fa'ula, memungkinkan diikutkan pada wazan fa'ila, memungkinkan juga diikutkan pada wazan fa'ala. Sifat dasar dari fi'il mujarrad itu seperti itu. Apakah shin dha'fa ini nanti diikutkan pada wazan fa'ula atau fa'ilah atau fa'ala, itu klarifikasinya pada kamus, tidak bisa tidak. Jadi kita buka ini kamus Munawir, kamus yang standar. Ya, ini. Ternyata kita menemukan data di dalam kamus Munawir halaman 722, syadzafa itu mengikuti wazan yang ini, fa'ilah, fi'il madinya. Ya, syadzifa fi'il mudhari'nya adalah yashdhafu. Begitu. Fa'ilah yaf'alu, yashdhafu. Artinya ini adalah sempit. Saya ulangi lagi. Kita menemukan sebuah lafaz yang sama sekali baru. Shin, dha, fa. Karena kebetulan karakter dari kitab kuning itu tidak berharokat. Apakah pada akhirnya akan diikutkan pada wazan fa'ula, fa'ila atau fa'ala misalnya? Apakah ini akan kita baca syadzufa? Apakah kita akan baca syadzifa? Ataukah kita baca syadzafa? Itu tidak boleh ngarang sendiri. Kita tidak boleh berijtihad sendiri. Bagaimana caranya untuk menentukan ini? Maka klarifikasinya adalah pada kamus. Ternyata setelah kita klarifikasi pada kamus, pada halaman 722, shin dha'fa yang berarti sempit itu, fi'il madhinya mengikuti wazan fa'ilah, syadzifa. Fi'il mudhari'nya mengikuti yaf'alu, yashdhafu, artinya sempit. Kenapa kok kemudian kita itu tidak bisa membacanya sendiri? Lebih disebabkan karena ini adalah sifatnya mujarrad. Ini adalah termasuk dalam kategori fi'il mujarrad. Ini hanya terdiri dari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja. Ini contoh, ya. Kemudian ini ada contoh lagi. Misalnya, saya kepingin memperjelas sifat dasar dari fi'il mujarrad ini. Mari kita, ini ada as-shad, ba, ha, misalnya. As-shad, ba, ha. Apakah pada akhirnya ini akan diikutkan dalam wazan fa'ala atau fa'ila atau fa'ula? Lagi-lagi harus saya katakan, karena ini termasuk dalam kategori fi'il mujarrad, ini bukan wilayah kemampuan kita untuk menentukan apakah ini fa'ala, fa'ila atau fa'ula dalam fi'il madinya. Lagi-lagi ketergantungan kita kepada kamus itu cukup tinggi. Kita tidak bisa menentukan apakah ini bacaannya sobaha, sobuha, sobiha. Pasti itu ngawur kalau seandainya tidak ada klarifikasi terlebih dahulu kepada kamus. Ternyata setelah kita klarifikasi kepada kamus, ternyata ini mengikuti wazan ini. Sehingga bacaannya adalah sobaha, ini sobuha. Ya, sobuha, yasbuhu. Begitu, yasbuhu. Jadi untuk menentukan ini dibaca dhammah, ini dibaca dhammah, pada ain fi'il dalam fi'il madhinya dibaca dhammah, ain fi'il dalam fi'il mudhari'nya dibaca dhammah, ini tidak boleh kita berijtihad sendiri, ini harus mendapatkan klarifikasi langsung dalam kamus. Ternyata sobuha yang artinya bersinar itu, ini artinya bersinar,
Di dalam kamus Munawwir pada halaman 760 itu mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu, sehingga bacaannya adalah sobuha yasbuhu. Itu semacam itu. Jadi kita tidak boleh ngawur dalam konteks ini. Saya contohkan sekali lagi. Masih ada beberapa ini. Ya. Agar untuk memperjelas. Ya. Ada fiil yang mungkin tidak kita kenal. Dod, ghin, tha. Misalnya. Ini apakah harus dibaca fa'ala, misalnya, ataukah dibaca fa'ila, ataukah dibaca fa'ula, fa'ula, misalnya. Apakah ini akan dibaca dogotha, atau dogitha, atau dogutha? Itu kita tidak bisa ngarang lagi-lagi. Kita tidak boleh ngarang lagi-lagi seperti itu. Kita harus langsung klarifikasi kepada kamus. Ternyata setelah kita klarifikasi kepada kamus, ini bacaannya adalah dogotha yadgothu. Dogotha yadgothu. Jadi tidak memungkinkan kalau seandainya kemudian ini adalah fi'il mujarrad, untuk membaca ain fi'ilnya baik pada fi'il madhi maupun dalam fi'il mudhari'nya itu kemudian ngawur, itu tidak boleh. Ya, untuk menentukan ain fi'ilnya apakah dibaca fathah, dibaca kasrah, atau dibaca dhammah, itu ketergantungan kita kepada kamus itu cukup tinggi, tidak bisa tidak. Ya. Dan itu memungkinkan untuk dibawa menjadi karakter-karakter atau dibawa pada fi'il mujarrad yang lain. Intinya adalah fi'il mujarrad itu tidak memungkinkan untuk ain fi'ilnya kita ketahui kecuali kalau seandainya kita melihat kamus. Tidak demikian dalam konteks fi'il mazid. Nah, ini ya. Ini ngomong karakter. Tidak memungkinkan. Tidak seperti itu dalam konteks fi'il mazid. Ini, fi'il mazid ini. Akrama, fi'il mazid. Itu diikutkan pada wazan af'ala. Kalau af'ala, itu adalah fi'il mudhari'nya nanti yuf'ilu, maka ini sama persis. Akan berbunyi yukrimu. Yukrimu. Kalau ini nanti masdarnya adalah if'alan, maka ini juga akan berbunyi sama, ikraman. Ya, begitu. If'alan, ikraman, sama persis. Gitu. Jadi karakter dari fi'il mazid itu semuanya begitu. Wa muf'alan, wa mukraman, fahuwa muf'ilun, fahuwa mukrimun, semuanya sama. Ya. Misalnya ini, allama. Ini diikutkan pada wazan fa'ala. Kalau fa'ala itu yufa'ilu, maka allama pasti yu'allimu, dipersiskan. Jadi tidak ada masalah kalau seandainya bagaimana melafatkan fi'il mazid itu dalam bentuk madhinya, dalam bentuk mudhari'nya, bagaimana bacaan masdarnya, bagaimana bunyi isim fa'ilnya, bagaimana bunyi isim maf'ulnya, bagaimana bacaan amarnya dan seterusnya, itu sama sekali tidak ada masalah kalau seandainya mazid. Itulah yang kemudian disebut bahwa mazid itu sifatnya adalah qiyasi. Itu semacam itu, ya. Jadi sifat dasar ini yang kemudian pada akhirnya menjadikan kita mendapatkan pemahaman bahwa ketika kita berbicara tentang fi'il mujarrad itu sifatnya masmu', ketika berbicara tentang mazid itu sifatnya adalah qiyasi. Qiyasi itu maksudnya adalah wazan itu cukup dijadikan sebagai pegangan tentang untuk membaca bagaimana mauzunnya. Wazan fa'ala itu bisa dijadikan sebagai pegangan untuk membaca allama. Kalau fa'ala, allama. Kalau yufa'ilu menjadi yu'allimu. Kalau taf'ilan menjadi ta'liman. Kalau ta'limatan, taf'ilatan, ta'limatan, dan seterusnya. Jadi kalau mazid itu sifatnya qiyasi. Istaf'ala misalnya, istaghfara, samakan dengan istaf'ala, sama persis. Kalau istaf'ala itu
yastaf'ilu, kalau istaghfarah menjadi yastaghfiru. Kalau istif'alan menjadi istighfaron. Sama persis antara wazan dan mauzun, sama sekali tidak ada perbedaan. Meskipun seperti yang sering saya tegaskan, yang dimaksud dengan wazan kalau bisa dikembangkan sewazan sebina. Oleh sebab itu nanti ini kaitannya dengan sahih mu'tal. Itu begitu secara umum. Ya, secara umum begitu. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan fi'il mujarrad itu? Nah, ini masalah ta'rif. Ya, apa sih yang dimaksud dengan fi'il mujarrad itu? Apa sih yang dimaksud dengan fi'il mazid itu? Fi'il mujarrad adalah fi'il yang hanya terdiri dari unsur fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja. Sedangkan fi'il mazid itu adalah fi'il mujarrad, mesti berangkat dari fi'il mujarrad, yang mendapatkan tambahan 1 atau 2 atau 3 huruf ziyadah, harfuz ziyadati. Saya ulangi lagi. Fi'il mujarrad adalah fi'il yang hanya terdiri dari unsur fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja. Jadi fa'ala. Kalau seandainya ini kemudian nasara. Nasara ini kira-kira fi'il mujarrad atau fi'il mazid? Karena hanya terdiri dari unsur fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il, maka ini disebut sebagai fi'il mujarrad. Nunnya fa' fi'il, shotnya ain fi'il, roknya itu adalah lam fi'il. Karena nasara hanya terdiri dari unsur fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja, maka nasara disebut sebagai fi'il mujarrad. Kalau seandainya ini dimazidkan bagaimana? Kalau seandainya dimazidkan, ya bisa diikutkan pada wazan-wazan mazid. Tapi yang jelas adalah fi'il mazid itu rumusnya adalah fi'il mujarrad ditambah 1 atau 2 atau 3 huruf ziyadah. Itu semacam itu. Huruf ziyadah ini sudah ditentukan dalam konteks dalam konteks ilmu nahwu, yaitu uwaisan hal tanam. Ini yang pada akhirnya akan dijadikan sebagai tambahan. Ada hamzah, ada wawu, ada ya, ada sin, ada alif, ada ha, ada lam, ada ta, ada nun, ada mim. Waisan hal tanam. Jadi fi'il mujarrad apabila ditambah dengan salah 1, 2 atau 3 huruf ziyadah yang kemudian dikumpulkan dalam waisan hal tanam ini, maka disebut sebagai fi'il mazid. Saya ulangi lagi ta'rifnya agar jelas. Apa yang dimaksud dengan fi'il mujarrad itu? Fi'il mujarrad adalah fi'il yang hanya terdiri dari unsur fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja. Tidak ada tambahan. Fi'il yang disepikan dari huruf ziyadah. Fi'il yang dikosongkan dari huruf ziyadah. Fi'il yang dilucuti dari huruf ziyadah. Itu namanya fi'il mujarrad. Jadi seperti alima. Ini adalah mujarrad. Kenapa? Hanya terdiri dari unsur fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja. Doroba misalnya, ini mujarrad karena terdiri dari unsur fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja. Ya, jalasa misalnya, ini juga mujarrad. Kenapa? Karena hanya terdiri dari unsur fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja. Jadi fi'il mujarrad itu adalah fi'il yang hanya terdiri dari unsur fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja. Dia dikosongkan, dia disepikan, dia dilucuti dari waisan hal tanam, dari huruf ziyadah ini, yang sama sekali tidak mendapatkan tambahan huruf ziyadah. Itu namanya huruf fi'il mujarrad. Lalu apa yang dimaksud dengan fi'il mazid? Fi'il mazid itu adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 1, 2 atau 3 huruf ziyadah yang terkumpul dalam uwaisan hal tanam. Hamzah, wawu, iya, sin, alif, ha, lam, ta, nun, mim. Itu semacam itu. Jadi saya ulangi lagi definisinya. Yang dimaksud dengan fi'il mujarrad adalah fi'il yang hanya terdiri dari unsur fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja. Sedangkan fi'il mazid itu adalah mesti berangkat dari fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 1, 2 atau 3 huruf ziyadah. Itu semacam itu. Itu dari sisi definisi. Oleh sebab itu misalnya kalau ini adalah fi'il mazid. Nasara yunasiru munasaratan misalnya. Kenapa? Karena ada tambahan huruf ziyadah ini. Misalnya ikhtalafa. Apakah mujarrad apa mazid ini? Ini asalnya adalah khalafa yang mendapatkan tambahan hamzah dan ta. Berarti apa? Ikhtalafa ini adalah termasuk dalam kategori mazid. Mazid. Itu seperti itu. Misalnya sekarang
ijtama'a misalnya. Ya, ijtama'a. Mujarrad atau mazid? Ini mazid. Kenapa? Karena ini fi'il mujarrad jim mim ain yang mendapatkan tambahan hamzah dan ta plus ta di sini. Sehingga ijtama'a termasuk dalam kategori fi'il mazid. Itu semacam itu. Ya. Jadi fi'il mujarrad adalah fi'il yang hanya terdiri dari unsur fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il saja. Sementara fi'il mazid itu adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 1, 2 atau 3 huruf ziyadah. Itu seperti itu. Ya. Sekarang kita ngomong dalam konteks wazan-wazannya fi'il mujarrad dan wazan-wazannya fi'il mazid. Begitu. Ya. Bagaimana wazannya fi'il mujarrad? Untuk fi'il mujarrad itu wazannya adalah dalam konteks fi'il madhi, gitu ya. Fi'il madhi itu wazannya ada 3. Kadang-kadang fa'ala, kadang-kadang fa'ila, kadang-kadang fa'ula. Gitu ya. Begitu. Kemudian fa'ala ini bisa berkembang menjadi yaf'ulu, bisa berkembang menjadi yaf'alu, bisa berkembang menjadi yaf'ilu. Fa'ila itu bisa berkembang menjadi yaf'alu, bisa berkembang menjadi yaf'ilu. Sedangkan fa'ula itu hanya berkembang menjadi yaf'ulu. Dalam konteks inilah kemudian wazannya auzanul mujarrad, auzanul fi'lil mujarrad itu ada 6. Ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Itu semacam itu. Kalau fa'ila, ya, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Ini adalah wazan-wazan fi'il mujarrad. Fa'ala, kalau dalam konteks fi'il madhinya hanya 3, kemungkinannya ada fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Fa'ala berkembang menjadi yaf'ulu, berarti wazan yang pertama fa'ala yaf'ulu, wazan yang kedua fa'ala yaf'alu, wazan yang ketiga adalah fa'ala yaf'ilu. Itu semacam itu. Kalau fa'ila itu berkembang menjadi yaf'alu dan yaf'ilu, berarti fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Itu semacam itu. Fa'ula berkembang menjadi hanya yaf'ulu, fa'ula yaf'alu, sehingga terkenal yang namanya wazannya fi'il mujarrad itu ada 6 ini. Itu semacam itu. Yang penting untuk ditegaskan seperti yang tadi saya katakan, apakah sebuah kalimat fi'il yang baru itu akan kita ikutkan pada wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu? Itu tidak memungkinkan kita hasil ijtihad sendiri. Ini sangat tergantung pada kamus. Karena sifatnya fi'il mujarrad itu adalah sama'i. Itu yang paling penting. Ya, yang paling penting seperti itu. Kemudian bagaimana wazannya fi'il mazid? Nah, ini ya. Selanjutnya. Itu ya. Sedangkan fi'il mazid itu auzanul fi'lil mazid, auzanul fi'li al-mazid misalnya, itu dilihat. Mazid pertama kan ada biharfin. Mazid dengan menggunakan tambahan 1 huruf. Ada mazid biharfaini. Ada mazid dengan tambahan 2 huruf. Ada mazid bithalathati ahrufin. Ya, yang biharfin wazannya itu ada 3, yaitu fa'ala, kemudian af'ala, kemudian fa'ala. Itu semacam itu. Ini di sini di buku kita itu sudah ada, sudah dijelaskan. Di sini coba kalau seandainya pemirsa itu pegang buku, itu ada pada halaman buku yang revisi, itu ada pada halaman 55. Ya, begitu. Kalau yang biharfa ini itu ada tafa'ala di sini. Tafa'ala. Ada juga tafa'ala.
ada ifta'ala, kemudian ada infa'ala, ada if'alla. Ada if'alla, itu sama di halaman 55 ada. Ya. Kemudian yang bitsalasati ahrufin, gitu ya. Itu ada wazan istaf'ala, ada wazan if'aw'ala, ada wazan misalnya apalagi if'awwala, ada juga wazan if'ala. Ini adalah wazan-wazan untuk fi'il thulathi mazid. Yang perlu saya tegaskan itu adalah perpindahan dari mujarrad ke wazan-wazan, apakah itu biharfin, biharfaini, atau bitsalasati ahrufin, semuanya itu lebih disebabkan karena tujuan arti atau disebut sebagai fawaidul makna. Jadi penting, ya, meskipun tentang fawaidul makna itu adalah sesuatu yang sangat agak pelik, ya, sehingga tidak perlu untuk newcomer untuk terlalu diseriusi masalah itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya. Sekedar mereview ulang, kesimpulannya adalah yang pertama adalah kajian tentang mujarrad mazid ini memberikan manfaat kepada kita. Yang pertama adalah menginformasikan tentang sifat dasar dari fi'il mujarrad dan mazid. Sifat dasar dari fi'il mujarrad itu adalah masmu', adalah sama'i. Untuk menentukan ain fi'il dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya, bagaimana bacaan masdarnya dan seterusnya, kita tidak boleh melakukannya sendiri, kita tidak boleh ngarang sendiri, akan tetapi kita itu harus melihat kamus, sehingga ketergantungan kita dalam konteks fi'il mujarrad kepada kamus itu sangat tinggi. Itu yang pertama. Sedangkan fi'il mazid itu sifatnya adalah qiyasi. Wazan itu cukup dijadikan sebagai pegangan bagi kita untuk menentukan bacaan mauzunnya. Apakah fi'il madhinya, mudhari'nya, masdarnya, amarnya, dan seterusnya, itu cukup dicocokkan dengan wazannya saja. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah memberikan pergeseran dari fi'il mujarrad kepada mazid, itu pasti karena ada tujuan arti yang kemudian kita sebut sebagai fawaidul makna. Kemudian manfaat yang ketiga adalah pembahasan tentang kajian tentang mujarrad dan mazid ini pada akhirnya akan memberikan kemudahan kepada kita dalam konteks membuka kamus, karena bagaimanapun juga yang tersedia di dalam kamus itu adalah selalu mujarradnya terlebih dahulu. Sehingga ketika misalnya kita mau mencari arti istaghfara itu apa, jangan kemudian dicari pada hamzah, akan tetapi harus dicari pada ghin, karena memang istaghfara itu adalah bentuk mujarradnya adalah ghafara. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah wazan-wazan dari fi'il thulathi mujarrad itu, yang thulathi itu ada 6, ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'alu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, dan fa'ula yaf'ulu. Sedangkan mazid biharfin, sedangkan mazid itu dibagi menjadi 3, ada ditambah 1 huruf, ditambah 2 huruf, ditambah 3 huruf, gitu ya. Ini mazid biharfin itu maksudnya ditambah 1 huruf, biharfain ditambah dengan 2 huruf ziyadah, bitsalasati ahrufin itu ditambah dengan 3 huruf ziyadah. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan wazan-wazannya. Kalau seandainya sudah pegang buku, itu tinggal mengecek begitu saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.